Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, yakni Bapak Ari Nurdiansa MPD, dan yang saya hormati teman-temanku semuanya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yakni yang berjudul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Ilmu Tajwid terhadap Kualitas Bacaan dan Tingkat Hafalan Al-Quran Siswa melalui kegiatan tilawah di MA Al-Hidayah Kubang Mulud. Jadi judul ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen kuasi atau experimental research. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan utama peneliti, yakni untuk menguji dan membuktikan seberapa besar pengaruh langsung dari penerapan pembelajaran ilmu tajwid sebagai variabel yang peneliti berikan perlakuan, terus terhadap peningkatan kualitas bacaan dan tingkat hafalan Al-Quran siswa di MA Al-Hidayah. Dalam desain ini, peneliti akan membandingkan hasil antara dua kelompok siswa, yaitu yang kelompok pertama yang menerima pembelajaran tajwid dengan intervensi baru yang peneliti tawarkan, dan untuk yang kelompok kedua itu kelompok kontrol yang tetap menerima pembelajaran tajwid secara konvensional. Jadi melalui perbandingan skor pretest dan posttest dari kedua kelompok ini, peneliti dapat menyimpulkan secara kuat apakah metode pembelajaran yang kami terapkan benar-benar menjadi faktor penyebab meningkatnya kemampuan tilawah dan hafalan siswa, dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Ini memungkinkan kami untuk mendapatkan bukti empiris yang valid mengenai efektivitas program tersebut di lingkungan sekolah yang sesungguhnya. Latar belakang dari penelitiannya itu, secara ideal pembelajaran Al-Quran di madrasah bertujuan agar siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid serta memiliki hafalan yang kuat. Pembelajaran ilmu tajwid seharusnya dilakukan secara terstruktur sehingga siswa memahami makhraj huruf, sifat huruf, hukum bacaan serta mampu menerapkannya dalam praktik membaca dalam kondisi ideal. Terus dalam kondisi ideal ini, penerapan pembelajaran tajwid yang baik akan berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas bacaan siswa. Mereka dapat membaca dengan fasih, benar, dan lancar. Selain itu, bacaan yang sesuai tajwid mendukung proses hafalan, karena hafalan akan lebih mudah dan lebih terjaga jika dibaca dengan benar. Kegiatan tilawah yang rutin di madrasah juga seharusnya menjadi wadah bagi siswa untuk mempraktikkan ilmu tajwid sekaligus memperkuat hafalan mereka. Oleh karena itu, secara ideal, pembelajaran ilmu tajwid, kegiatan tilawah dan pembinaan hafalan harus berjalan selaras agar siswa mencapai kemampuan baca dan hafalan Al-Quran yang maksimal. Namun dalam kenyataannya, kondisi faktual pencapaian kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran pada siswa belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ideal. Di MA Al-Hidayah Kubang Mulud masih ditemukan beberapa siswa yang belum menerapkan kaidah tajwid dengan benar dan tilawah, seperti kesalahan dalam pengucapan makhraj huruf, panjang pendek, bacaan mad, serta kurang tepat dalam menerapkan hukum nun mati, tanwin maupun mim mati. Selain itu, kelancaran membaca sebagian siswa masih bervariasi sehingga kualitas bacaan belum merata. Dari aspek hafalan ditemukan bahwa kemampuan hafalan siswa tidak selalu stabil. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menambah hafalan baru atau menjaga hafalan yang sudah ada karena bacaan yang belum benar atau kurangnya pembiasaan tilawah yang teratur. Jadi kegiatan tilawah yang seharusnya menjadi sarana praktik tajwid juga belum dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan waktu, metode pembinaan yang belum konsisten, maupun kurangnya evaluasi berkala. Kondisi menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran ilmu tajwid belum sepenuhnya memberikan pengaruh maksimal terhadap kualitas bacaan dan tingkat hafalan siswa, sehingga diperlukan penelitian untuk memahami sejauh mana pengaruh tersebut dalam konteks pembelajaran di MA Al-Hidayah Kubang Mulud.
Jadi urgensi penelitian ini penting dilakukan karena masih ada siswa yang belum mampu membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid dan hafalan mereka juga belum stabil. Padahal kemampuan tersebut merupakan target utama pembelajaran Al-Quran di madrasah. Jika kondisi ini dibiarkan, kualitas bacaan dan hafalan siswa tidak akan berkembang. Melalui penelitian ini dapat diketahui seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran tajwid terhadap kemampuan baca dan hafalan siswa. Hasil penelitian diharapkan membantu menemukan solusi yang tepat seperti memperbaiki metode pengajaran tajwid agar lebih mudah dipahami, terus meningkatkan kegiatan tilawah yang rutin dan terarah. Terus juga memberikan pendampingan tambahan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan. Dengan solusi tersebut, pembelajaran Al-Quran dapat berjalan lebih efektif dan kualitas bacaan serta hafalan siswa dapat meningkat. Untuk literatur review, kami membandingkan atau kami meneliti sebelumnya yaitu 5 penelitian. Yang satu yaitu dengan berjudul penerapan pembelajaran ilmu tajwid dan tilawah Al-Quran dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran siswa di Madrasah Islamiyah Medan. Jadi yang kedua ada penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa sekolah menengah atas. Yang ketiga, judul yang saya teliti sebelumnya itu penerapan pembelajaran ilmu tajwid dalam meningkatkan ketepatan bacaan Al-Quran pada santri. Dan yang keempat ada implementasi pembelajaran tajwid sebagai sarana tadabbur Al-Quran di SD Negeri Kalianan Krucil Probolinggo. Terus yang kelima ada pengaruh metode wafa dalam pembelajaran Al-Quran terhadap pemahaman ilmu tajwid dan kualitas bacaan sesuai kaidah tajwid, serta fasyahah makharijul huruf, penelitian di SMK Informatika Sumedang. Jadi dalam literatur review ini katakan oleh di buku bahwa literatur review itu kajian terhadap teori dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis dan variabel penelitian. Kami jadi peneliti sudah meneliti sebelumnya yaitu 5 penelitian. Dan selanjutnya yaitu ada gap riset. Jadi gap riset yang pertama, jadi perbedaan dari artikel yang pertama, yang penelitian pertama yaitu perbedaan dan penelitian dilakukan oleh Syarif dan Pohan adalah metodologi penelitian dan konteks pendidikannya. Jadi dalam penelitian yang pertama itu yang membedakan yaitu metodologi penelitian konteks pendidikan dalam judul proposal penelitian saya. Dan yang kedua itu perbedaannya itu yang dilakukan oleh Della dan Fitro dalam penelitian saya itu tujuan penelitian dan konteks penelitiannya. Terus yang ketiga perbedaan dengan judul saya itu perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulaiha dan Kayes adalah tujuan dan metode penelitian. Yang keempat yaitu perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Untung dan Ainur dalam judul saya itu metode penelitian dan konteks pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian adalah tujuan penelitiannya. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalah dalam proposal penelitian saya? Yang pertama yaitu 1. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah terhadap kualitas bacaan Al-Quran siswa di MA Al-Hidayah Kubang Lut? Yang kedua ada apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan pelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah terhadap tingkat hafalan Al-Quran siswa di MA Al-Hidayah. Yang ketiga ada seberapa besar kontribusi penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah secara simultan atau secara berkelanjutan terhadap kualitas bacaan dan tingkat hafalan Al-Quran siswa di MA Al-Hidayah Kubang Lut. Jenis rumusan masalah dalam penelitian saya ini yaitu rumusan masalah asosiatif yang dimana ada pengaruh atau hubungan antara variabel. Karena rumusan ini menanyakan adanya hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu rumusan. Ini tujuan adalah jawaban dari rumusan ini. Yang pertama ada
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah terhadap kualitas bacaan Al-Quran siswa di MA Hidayah Bang Ulun. Yang kedua ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah terhadap tingkat hafalan Al-Quran siswa di MA Hidayah Bang Ulun. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah secara simultan terhadap kualitas bacaan dan tingkat hafalan Al-Quran siswa di MA Hidayah Bang Ulun. Baik, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Jadi variabel penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang punya variasi tertentu yang ditempatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, yaitu itu menurut Sugiono dalam bukunya. Variabel dan penelitian ini penelitian ini terdiri dari variabel independen atau variabel bebas dan yang satunya itu variabel dependen, variabel terikat. Yang pertama variabel bebas, independent variable atau yang ditandai dengan of x. Dalam variabel bebas ini yakni variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Yang pertama di variabel bebas itu ada penerapan pembelajaran ilmu tajwid. Jadi penerapan pembelajaran ilmu tajwid ini program atau metode pengajaran kaidah-kaidah ilmu tajwid seperti makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukum tajwid lainnya yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Apa saja indikatornya? Yaitu satu, metode penyampaian materi tajwid seperti ceramah, praktik. Yang kedua ada ketersediaan dan penggunaan media atau kitab tajwid. Yang ketiga intensitas dan alokasi waktu pembelajaran tajwid. Yang keempat evaluasi pemahaman dari teori tajwid oleh siswa. Yang kedua ada variabel mediator intervening. Secara teoritis, variabel intervening mediator adalah variabel yang berfungsi sebagai perantara yang menjelaskan bagaimana atau melalui mekanisme apa variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Menurut Sugiono dalam bukunya, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, namun tidak selalu dapat diamati secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan tilawah berperan sebagai variabel mediator yang menjembatani pengaruh penerapan ilmu tajwid terhadap kualitas bacaan dan tingkat hafalan Al-Quran siswa. Itu apa sih kegiatan tilawah itu? Yaitu praktik membaca atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran secara rutin di luar atau di dalam jam pelajaran yang menjadi wadah bagi siswa untuk menerapkan ilmu tajwid. Apa saja indikatornya? Yaitu frekuensi pelaksanaan kegiatan tilawah. Jadi berapa kali dalam seminggu frekuensi pelaksanaannya. Yang kedua ada tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan tilawah. Yang ketiga adanya koreksi atau toshih atau bimbingan dari guru saat tilawah. Yang ketiga ada variabel terikat, dependent variable. Menurut bukunya, buku Sugiono, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini merupakan hasil dari perlakuan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel independen dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu kualitas bacaan Al-Quran dan tingkat hafalan Al-Quran siswa yang dipengaruhi oleh penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah. Jadi dalam variabel terikat ini yaitu pada kualitas bacaan Al-Quran siswa. Itu apa sih? Tingkat ketepatan dan kefasihan siswa dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar. Apa saja indikatornya? Yaitu satu, kesesuaian makharijul huruf. Jadi ketepatan pengucapan hurufnya. Yang kedua ada kesesuaian sifatul huruf, yaitu karakteristik huruf seperti qalqalah, hams. Yang ketiga ada penerapan hukum tajwid seperti mad, nun sukun, mim sukun. Dan yang keempat ada kefasihan dan irama atau kelancaran dalam keindahan suara. Jadi di dependent variable ini ada dua,
yang pertama yaitu ada tingkat hafalan Al-Quran siswa, dan yang keduanya itu ya tadi yang pertama adalah kualitas bacaan Al-Quran siswa, dan yang keduanya yaitu tingkat hafalan Al-Quran siswa. Baik, selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Menurut Sugiono dalam bukunya, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan secara empiris. Hipotesis null harm menyatakan tidak adanya pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif yaitu yang ditandai dengan huruf HA menyatakan adanya pengaruh antar variabel. Di sini dalam penelitian saya yaitu hipotesisnya itu HO1, yaitu hipotesis 1, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan pembelajaran ilmu tajwid, kegiatan tilawah atau dengan huruf X terhadap kualitas bacaan Al-Quran. Dan hipotesis alternatifnya itu terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah terhadap kualitas bacaan Al-Quran siswa. Terus hipotesis 0 atau 2 tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan pelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah terhadap tingkatan hafalan Al-Quran siswa. Atau sebaliknya, hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat hafalan Al-Quran siswa. Terus hipotesis 0-nya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah atau yang ditandai dengan huruf X atau variabel X terhadap kualitas bacaan Al-Quran, yaitu dependen atau ditandai dengan Y1, dan tingkat hafalan Al-Quran yaitu dependen yaitu ditandai dengan Y2. Jadi hipotesis dalam penelitian ini termasuk hipotesis asosiatif kausal yang terdiri atas hipotesis parsial dan simultan yang bersifat satu arah positif serta dirumuskan dalam bentuk hipotesis 0HO dan hipotesis alternatif HA yang diuji secara kuantitatif. Itu ada rumus statistik pengujian hipotesisnya, ada rumus uji hipotesis parsial atau uji T, yaitu rumusnya itu T sama dengan B atau koefisien regresi dibagi dengan SB atau standar error koefisien regresi. Kriteria pengujiannya itu jika T hitung lebih besar dari T tabel atau sig kurang dari 0,05, HO ditolak atau HA diterima. HO ditolak. Jika T hitung kurang dari T atau tabel atau sig 0,05 berarti HO diterima. Selanjutnya itu populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan dikenal generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, penentuan populasi harus disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian agar data yang diperoleh relevan dan akurat, seperti menurut Arikunto 2014. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa MA Al-Hidayah Kubang Welut pada tahun pelajaran 2024 sampai 2025 yang aktif mengikuti penerapan pembelajaran ilmu tajwid dan kegiatan tilawah. Populasi ini dipilih karena mereka merupakan subjek secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran ilmu tajwid dan praktik tilawah, sehingga data mengenai kualitas bacaan dan tingkat hafalan Al-Quran mereka relevan untuk menguji pengaruh variabel bebas dan mediator yang diteliti. Berdasarkan data dari pihak sekolah, jumlah populasi atau yang ditandai dengan huruf N ada 314 siswa, terdiri dari 104 siswa laki-laki dan 210 siswa perempuan yang tersebar di kelas 10, 11, 12. Sampelnya yaitu sampel menurut Sugiono dalam bukunya yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Sampel digunakan apabila jumlah populasi relatif besar sehingga peneliti tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi. Sejalan dengan itu, menurut Ari Kunto menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata proporsional. Menurut Sugiono dalam bukunya, teknik ini digunakan apabila populasi memiliki anggota yang heterogen tetapi dapat dikelompokkan ke dalam strata yang homogen. Dalam penelitian ini, strata yang digunakan adalah tingkat kelas 10, 11, dan 12 serta jenis kelamin, karena perbedaan tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas bacaan dan tingkat hafalan Al-Quran siswa. Metode ini dipilih karena populasi sebesar 314 siswa terdiri dari 104 laki-laki dan 210 perempuan memiliki karakteristik yang heterogen berbeda berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kelas 10, 11, 12, yang mana perbedaan ini sangat mungkin memengaruhi variabel yang diteliti seperti kualitas bacaan dan tingkat hafalan ilmu tajwid dan tilawah. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan margin of error sebesar 5%. Sini sudah ada untuk perhitungannya, yaitu N dibagi 1 ditambah N atau jumlah. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 176 siswa MA Al-Hidayah Kubang Melut tahun pelajaran 2024-2025 yang diambil secara acak dan proporsional dari masing-masing tingkat kelas 10, 11, 12 sesuai dengan jumlah siswa pada setiap tingkatan. Pengambilan sampel secara proporsional dilakukan untuk memastikan bahwa setiap strata kelas dan jenis kelamin terwakil secara adil dalam sampel penelitian. Selanjutnya itu jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Apa sih data kuantitatif atau jenis data ini? Menurut bukunya yaitu menurut Sugiono, data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan diperoleh melalui pengukuran terhadap variabel penelitian menggunakan instrumen yang terstruktur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari siswa MA Al-Hidayah Kubang Melut yang menjadi sampel penelitian. Data primer meliputi data penerapan pembelajaran ilmu tajwid mulai kegiatan tilawah, terus data kualitas bacaan Al-Quran siswa, serta data tingkat hafalan Al-Quran siswa. Data tersebut diperoleh melalui angket, tes praktik membaca Al-Quran, dan tes hafalan Al-Quran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah seperti data jumlah siswa, data kelas, informasi pelaksanaan pembelajaran, ilmu tajwid, dan kegiatan tilawah yang mendukung penelitian. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dan skala interval. Apa skala ordinal? Itu untuk mengukur penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah dengan kategori bertingkat. Sedangkan skala interval itu digunakan untuk mengukur kualitas bacaan dan tingkat hafalan Al-Quran siswa dalam bentuk skor numerik sehingga dapat dianalisis menggunakan uji statistik. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Menurut Sugiono 2019, metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Terus metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah angket, kuesioner, tes, dan dokumentasi. Pertama, angket digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah. Angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala bertingkat dan diberikan kepada siswa yang menjadi sampel penelitian. Pengisian angket dilakukan secara langsung di kelas dengan pendampingan peneliti agar responden memahami setiap pernyataan yang diberikan. Yang kedua ada tes. Digunakan untuk mengukur kualitas bacaan Al-Quran siswa dan tingkat hafalan Al-Quran siswa. Tes kualitas bacaan dilakukan mulai praktik membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, sedangkan tes hafalan dilakukan dengan meminta siswa melafalkan hafalan ayat atau surat yang telah ditentukan.
Penilaian hasil tes dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang telah disusun berdasarkan aspek ketepatan makhraj, hukum tajwid, dan kelancaran bacaan. Secara umum, terus dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Dokumentasi diperoleh dari arsip sekolah seperti data jumlah siswa, pembagian kelas, dan dokumen pelaksanaan pembelajaran ilmu tajwid dan kegiatan tilawah di MA Al-Hidayah Kubang Ulut. Secara umum, prosedur pengumpulan data dan penelitian ini diawali dengan penyusunan dan validasi instrumen penelitian, dilanjutkan dengan pelaksanaan pengumpulan data melalui angket dan tes kepada sampel penelitian, serta pengumpulan data dokumentasi dan dari pihak sekolah. Data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kelengkapannya untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar hasilnya lebih mudah diolah dan dianalisis. Berdasarkan pendapat tersebut, instrumen penelitian dan penelitian ini disusun sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah, kualitas bacaan Al-Quran, dan tingkat hafalan Al-Quran. Instrumen penelitian setiap variabel. Yang pertama, instrumen variabel X, yaitu penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah. Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, angket digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden terhadap suatu objek. Contoh kisi-kisinya instrumen variabel ini yaitu ada indikator, yaitu perencanaan pembelajaran tajwid, subindikatornya penyampaian tujuan dan materi, nomor butirnya 1 sampai 3. Terus selanjutnya ada metode pembelajaran tajwid, subindikatornya metode dan contoh bacaannya, nomor butirnya 4 sampai 6. Terus yang ketiga ada indikatornya itu pelaksanaan kegiatan tilawah, subindikatornya rutinitas dan keterlibatan siswa, nomornya itu nomor butirnya 7 sampai 9. Yang terakhir ada indikator bimbingan dan evaluasi, subindikatornya itu koreksi kesalahan bacaan, nomor butirnya 10 sampai 12. Yaitu ada skala pengukurannya. Skala yang digunakan dalam penelitian itu skala Likert atau ordinal, yang dimana skor 4 itu dikategorikan sebagai sangat setuju, yaitu SS. Ya, nomor yang skor 3 itu kategorinya setuju, yang skor 2 itu tidak setuju, yang satu itu kategorinya sangat tidak setuju. Formatnya itu seperti pernyataan, guru menjelaskan materi tajwid dengan jelas. Di situ ada kategorinya dan skornya. Terus yang kedua ada instrumen variabel Y 1 atau kualitas bacaan Al-Quran siswa. Kisi-kisi instrumennya itu 1, ada indikatornya ketepatan makhraj, aspek penilaian itu pelafalan huruf. Terus indikator yang kedua yaitu hukum tajwid, aspek penilaiannya itu penerapan kaidah. Yang ketiga ada indikator kelancaran bacaan, aspek penilaiannya itu tidak terputus. Yang keempat ada tartil, yaitu aspek penilaiannya kejelasan dan tempo. Skala pengukurannya sama, tapi ini menggunakan skala yang digunakan adalah skala interval, jadi angka 0 sampai 100. Rentang nilainya itu 86 sampai 100 itu sangat baik kategorinya. 71 sampai 85 itu baik, 56 sampai 70 itu cukup. Jadi kurang dari 55 itu kurang. Format instrumennya itu ada aspek makhraj huruf itu skor maksimalnya 25, hukum tajwid itu 25, kelancaran itu 25, tartil 25, dan totalnya itu harus 100. Terus yang ketiga ada instrumen variabel Y2, yaitu tingkat hafalan Al-Quran siswa, atau kisi-kisi instrumennya itu ada 1, indikatornya itu ketepatan hafalan. Jadi aspek penilaian itu dari urutan ayatnya, tepat atau tidaknya. Terus kelancaran hafalan, penilaian itu tanpa terhenti. Terus kebenaran hafalan, apakah sesuai dengan tajwid. Terus konsistensi hafalan, atau itu stabil. Skala pengukurannya itu sama seperti tadi. Formatnya itu sama, totalnya itu 100. Terus yang
Selanjutnya itu metode keabsahan data, yaitu yang pertama ada uji validitas. Menurut Sugiono dan bukunya, instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang valid. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian adalah validitas empiris atau validitas butir dengan teknik korelasi person product moment. Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar skor setiap butir penyataan dengan skor total variabel penelitian. Jadi prosedur uji validitasnya itu yang pertama ada instrumen angket dan tes diuji cobakan kepada responden penelitian. Yang kedua ada skor masing-masing butir penyataan dan skor total variabel dihitung. Terus data dianalisis menggunakan bantuan program SPSS melalui menu analisis, correlate, dan bivariate. Yang terakhir ada yang keempat ada korelasi Pearson, hitung dari nilai signifikasi sig diperoleh dari hasil analisis. Yang terakhir ada nilai R hitung dibandingkan R tabel pada taraf signifikan 0,05. Instrumen dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel atau nilai sig kurang dari 0,05. Rumusnya ada seperti yaitu RXY atau koefisien korelasi, yaitu N atau jumlah respondennya, terus skor butir, skor total dikurang dengan skor butir, itu rumusnya adalah. Terus ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2019, instrumen yang apabila digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alpha Cronbach. Prosedur uji reliabilitasnya itu yang pertama data hasil pengisian angket dimasukkan ke dalam SPSS. Analisis dilakukan melalui menu analis, scale, reliability analysis. Terus seluruh butir penyataan dimasukkan ke kolom items dengan model alpha. Yang terakhir ada nilai Cronbach alpha diperoleh sebagai dasar penentuan reliabilitas instrumen. Instrumen dinyatakan reliable apabila dari Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,60. Rumusnya ada. Yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif. Menurut bukunya Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Prosedur analisis statistik deskriptif yang pertama ada mengumpulkan data hasil pengisian angka dan tes penelitian, terus menghitung skor setiap responden pada masing-masing variabel penelitian yang yaitu seperti penerapan pembelajaran ilmu tajwid dan kualitas bacaan Al-Quran dan tingkat hafalan Al-Quran. Selanjutnya itu mengolah data menggunakan program SPSS melalui menu analisis deskriptif statistik. Terus menyajikan data dalam bentuk nilai rata, median, modus standar, deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Terus menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan diagram untuk memudahkan interpretasi. Rumusnya ada rata-rata median dan standar deviasinya sudah disebutkan dalam proposal penelitian saya. Yang kedua ada analisis statistik inferensial. Sama juga menurut bukunya Sugiono, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Prosedur analisis statistik inferensial 1 yaitu ada pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil angkat penerapan belajar ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah serta tes kualitas baca dan tingkat hafalan Al-Quran siswa. Yang kedua ada uji prasyarat analisis. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data dianalisis terlebih dahulu melalui uji normalitas untuk mengetahui distribusi data, terus baru uji homogenitas untuk mengetahui kesamaan varians antar kelompok.
Yang ketiga ada pengujian hipotesis parsial. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah terhadap kualitas bacaan Al-Quran dan terhadap tingkat hafalan Al-Quran secara parsial. Yang keempat ada pengujian hipotesis simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran ilmu tajwid melalui kegiatan tilawah secara simultan terhadap kualitas bacaan Al-Quran dan tingkat hafalan Al-Quran. Yang kelima ada penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulan ditarik berdasarkan hasil perbandingan nilai signifikan dengan taraf signifikan 0,05. Rumusnya ada statistik inferensial, ini ada uji normalitas sama uji normalitas. Seperti sig lebih besar dari 0,05 itu data berdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Ini bisa dilakukan dengan SPSS. Terus uji homogenitas itu jika besar dari 0,05 data homogen sama jika lebih kecil dari 0,05 data tidak homogen. Uji hipotesis parsial di sini ada rumusnya. Ada uji hipotesis simultan juga. Baik, itu saja presentasi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.